Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mau belajar tentang hukum, bagaimana hukumnya menggambar dan membuat patung. Bahwa ada larangan ya membuat patung dan menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Gambar yang memiliki ruh. Jadi kalau gambarnya gambar pesawat ya nggak apa-apa, ya gitu ya. Jadi yang memiliki ruh itu kayak baik manusia maupun binatang. Adapun sesuatu yang tidak memiliki ruh ya banyak ya, pohon boleh digambar gitu ya. Apa saja, rumah boleh digambar gitu. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Barang siapa yang membuat sebuah gambar di dunia ya, maka dia akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya pada hari kiamat. Jadi kalau orang buat gambar yang gambarnya ada ruhnya gitu ya, gambar ruh yang ada ruhnya ya kayak manusia gitu. Terus pertanyaannya gimana kalau foto gitu ya, ada gitu. Jadi barang siapa yang membuat sebuah gambar di dunia, maka dia akan dibebani untuk meniupkan ruh di dalamnya pada hari kiamat, dan dia tidak akan bisa meniupkan ruh, bahkan nanti disiksa dia di neraka. Disiksa di neraka ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamati alladzi yusawwiruna hadhihi suwar. Jadi sesungguhnya di antara manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, kata Nabi. Gambar-gambar yang ada ruhnya ya, kayak manusia, hewan gitu ya. Kemudian seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, sesungguhnya aku membuat gambar-gambar ini, berikanlah fatwa tentangnya kepadaku. Ibnu Abbas berkata, mendekatlah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, suruh dekat dia. Kemudian laki-laki itu dekat. Kemudian kata Ibnu Abbas, dekat lagi, dekat ya, dekat lagi ya. Kemudian Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala laki-laki itu dan berkata, aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu likulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap penggambar
orang yang selalu menggambar gitu, gambar maksudnya gambar-gambar yang ada ruhnya, akan masuk neraka kata Nabi. Bagi setiap gambar yang telah digambarnya akan diciptakan nyawa, lalu gambar itu akan menyiksa di dalam jahanam. Jadi gambarnya yang pernah dia gambar diciptakan oleh Allah nyawanya, dan gambar itulah yang akan menyiksa dirinya. Maka anak-anak kita jangan diajarin tuh ngegambar-gambar yang ada apa namanya, ada ruhnya gitu ya. Ajarkan dia gambar-gambar yang ya gambar masjid, gambar itu boleh gitu ya. Maka Imam Ali, sahabat yang mulia radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi sebuah jenazah. Beliau bersabda, ayyukum yang taliqu ilal Madinah fala yada'u biha watanan illa kasarahu wala qabran illa sawwahu wala suratan illa lattaqaha. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke Madinah lalu dia tidak meninggalkan di dalamnya sebuah berhala kecuali dia menghancurkannya, tidak pula sebuah makam pun kecuali dia meratakannya, dan tidak pula sebuah gambar pun kecuali dia mengotorinya. Artinya sampai makam saja, makam kuburan itu nggak boleh ditinggikan, dikasih apa atasnya uang gitu, nggak boleh, harus diratakan ya, supaya kelihatan gitu ya bahwa itu kuburan gitu. Dan tidak pula sebuah gambar pun kecuali dia mengotorinya. Kalau ada gambar-gambar yang ada ruhnya ya dikotorin gitu ya. Seorang laki-laki berkata, "Aku wahai Rasulullah." Penduduk Madinah merasa takut ketika laki-laki itu pergi, kemudian laki-laki itu kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan di Madinah semua berhala pun kecuali aku menghancurkannya, tidak pula sebuah makam pun kecuali aku meratakannya, dan tidak pula sebuah gambar pun kecuali aku mengotorinya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada ila san'atin syai'in min hada faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang kembali membuat sesuatu dari semua ini, membuat patung, membuat gambar-gambar yang ada ruhnya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh itu ya. Apalagi kita pajang-pajang gambarnya di rumah ya. Itu. Gambar pemandangan aja sih kan banyak tuh ya. Terus bagaimana tuh ada gambar di tirai kan, suka ada di tirai gitu. Gambarnya di tirai ya. Gitu. Itu tidak haram tapi disingkirkan saja gitu ya. Jadi kalau mainan anak-anak, gambar mainan anak-anak itu boleh ya gitu. Boneka anak-anak boleh nggak? Boleh, itu anak-anak main itu ya. Karena dulu Ibu Aisyah berkata, aku dulu bermain dengan gambar anak-anak perempuan ya. Jadi kata Ibu Aisyah, aku dulu bermain dengan gambar anak-anak perempuan. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku ketika aku sedang bersama gadis-gadis kecil. Jadi kalau Ibu Aisyah sedang bermain dengan gadis-gadis kecil dengan gambar-gambar, dan kalau Rasulullah masuk, para gadis-gadis kecil itu keluar ya, maka mereka keluar. Apabila beliau keluar, maka mereka masuk. Jadi kalau Rasulullah keluar dari rumahnya, temannya Ibu Aisyah dari anak-anak itu main anak-anak, dia datang. Itu nggak apa-apa mainan anak-anak tuh ya. Dan pantas anak-anak itu main-main boneka-bonekaan anak-anak gitu ya. Itu pantas gitu. Yang nggak pantas anak laki-laki main boneka-boneka. Itu jangan sampai anak kita yang laki-laki main itu ya. Kemudian Ibu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Sedangkan di dalamnya raknya terdapat tirai. Tiba-tiba angin berhembus dan memperlihatkan kepada beliau gambar anak-anak perempuan yang menjadi mainan Ibu Aisyah. Beliau pun berkata, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah berkata, "Anak-anak perempuanku." Jadi gambar-gambar anak perempuan itu dibilangin ini anak-anak perempuanku. Dulu Ibu Aisyah masih kecil tuh ya, masih kecil.
Beliau melihat di antara mereka seekor kuda yang memiliki 2 sayap dari sesobek kertas. Beliau pun berkata, "Apa ini yang aku lihat di tengah-tengah mereka?" Aisyah berkata, "Seekor kuda." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dan apa yang ada padanya?" Aisyah berkata, 2 sayap. Beliau berkata, "Seekor kuda yang memiliki 2 sayap." Aisyah berkata, "Tidak pernahkah engkau mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda-kuda yang bersayap?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai gigi-gigi geraham beliau kelihatan. Berarti kalau mainan anak-anak itu dibolehkan ya. Yang nggak boleh itu adalah gambar-gambar yang ada ruhnya. Kemudian Bushr bin Sa'id meriwayatkan dari Zaid bin Khalid dari Abu Talha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surat." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Jadi rumah kita tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka bersihkan di rumah kita, jangan ada gambar-gambar. Kalaupun ada foto-foto pernikahan kita atau foto-foto wisuda kita, foto-foto kita waktu di luar negeri, ya taruh aja disimpan di album ya, diabadikan di album. Kalau ada yang mau melihat, kasih tahu aja. Nah, ini dia, saya dulu pernah ke Turki, saya pernah ke London, saya pernah ke Mekah, saya pernah ke Madinah, saya pernah ke Jeddah, gitu ya. Saya pernah ke Riyadh, disebutkan saja gitu. Nah, ini kasih tahu gambar-gambarnya. Ya. Oh, ini di Buraidah, ini di Damam, ini di Qasim, ini di Tabuk, kasih tahu dia, gitu ya. Nggak usah dipajang, sebab kalau dipajang orang nggak tahu kita ada di mana, ya kan? Pasti cuma nanya dia, itu Ustadz ada di mana, gitu, ya kan? Ustadz ada di mana? Kasih tahu aja, ya. Jadi kalau ada orang pengen tahu kita pernah kemana-mana, kasih tahu. Gitu. Kalau udah di belakangnya ada patung singa yang keluar airnya itu, kita ada di mana tuh ya? Singapura. Ya, jadi nggak usah dipajang-pajang ya. Ya, mudah-mudahan malaikat selalu masuk ke dalam rumah kita ya, karena di rumah kita sudah bersih dari gambar-gambar atau patung-patung, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.